Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ira Mefrina, salah satu mahasiswi dari program studi biologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik atau perairan. Nah, di mana kita ketahui bahwa lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup atau organisme yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut. Dalam perspektif Rasulullah SAW, bumi dipandang sebagai sesuatu yang tunduk pada manusia. Namun, itu tidak berarti bumi ini harus dieksploitasi secara berlebihan. Untuk mencegah eksploitasi manusia terhadap tanah, hutan, tumbuhan, binatang, air, dan sebagainya, Rasulullah SAW kemudian menetapkan zona-zona terlarang untuk diganggu-gugat. Konsep itu masih dipakai sampai hari ini. Zona haram sering disusun di sekitar sumur dan sumber air untuk melindungi air tanah dan penyedotan berlebih. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Al-muslimuna syuraka'u fi salasi fil kali wal ma'i wan nar, yang artinya umat Islam memiliki kepemilikan bersama atas padang rumput atau hutan, air, dan api atau energi. Hadis riwayat Abu Dawud. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-56 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama' inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Adapun definisi dari lingkungan akuatik adalah tempat hidup hewan yang berupa air, baik air tawar, air laut, air payau, dan area basah. Nah, sebagian besar permukaan bumi ini, lebih dari 70% tertutup oleh air. Sebagian tersebar dari perairan tersebut berupa lautan atau marin. Nah, jadi kehidupan dapat dijumpai di berbagai kedalaman air, baik pada dasar air yang padat maupun pada badan air yang kedalamannya dapat mencapai 10.000 mili atau lebih. Adapun air laut itu suci berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Huwat tahuru mauhu al-hilu maitatahu", artinya dia atau air laut suci airnya, halal bangkainya. Manusia di tengah-tengah alam memiliki peran sebagai subjek yang akan berpengaruh terhadap lingkungannya, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya itu merupakan interaksi yang saling mempengaruhi. Sebagai makhluk Allah yang diberi akal dan kepribadian, serta banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain yang telah dianugerahkannya, manusia dapat menentukan sikap terhadap ekosistem di tempat
di mana ia hidup. Kesucian laut dan kehalalan bangkai yang ada di dalamnya mengisyaratkan betapa laut dan ikan adalah sesuatu yang penting dan tidak hanya semata memiliki rasional semata, tetapi juga memiliki relasi yang cukup kuat dengan ubudiyah yang bersifat spiritual. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita berkewajiban untuk berbuat baik terhadap alam semesta atau hablum minal alam. Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya adalah mereka yang belum sampai kesempurnaan imannya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 85, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Bila mereka membuat kerusakan di muka bumi, maka belum betullah iman mereka itu. Memperbaiki iman adalah sebuah amalan jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki iman merupakan jihad, maka mempertahankan kelestarian lingkungan juga merupakan jihad, karena memelihara lingkungan dan tidak membuat kerusakan di atasnya sama halnya dengan memperbaiki iman supaya mencapai ketakwaan, yaitu mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena sesungguhnya orang bertakwa dekat dengan alam, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat ke-54, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna muttaqina fi jannati wan nahar. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Nah, sebagai umat muslim yang beriman, hendaknya kita bersikap dan berperilaku yang baik terhadap alam sekeliling kita, terutama laut sebagai sumber kehidupan makhluk, sehingga kita semua dan anak keturunan kita terbebas dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.